GS Baterai ini aksi yang keberapa kali dari rangkaian aksi-aksi sebelumnya. Ini bukan tentang persoalan banyak atau sedikit, ini adalah tentang persoalan konsistensi gerakan buruh untuk bisa terus melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan juga penindasan. Oleh karena itu, pesan kami kepada kawan-kawan semua, jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah, terus saja berjuang, terus saja bergerak, yakin dan percaya Tuhan akan selalu menguatkan kita. Gerakan ini akan tetap ada dan terus berlipat ganda. Karena apa? Karena kita semua dan kamu semua adalah instrumen penting dari setiap gerakan perjuangan buruh Indonesia. Selamat siang kawan-kawan, kita ketemu lagi di Ajim Talk dengan edisi spesial. Saat ini kita akan menghadirkan tamu dari DPP FSPMI. Siapa dia? Adalah Bung Rifki Mubarok selaku Divisi Aksi. Bung Rifki Mubarok, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bung Ajim. Terima kasih banyak sudah diundang di acara talk show Ajim Talk. Terima kasih. Bung Mubarok, pandangan Anda seperti apa ketika saat ini sering terjadi aksi yang notabene dalam tanda kutip adalah sebuah solidaritas. Bagaimana menurut pandangan Anda? Ya, Bu Ajim, terima kasih. Kawan-kawan, semangat pagi, semangat berjuang untuk bisa terus menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan dan juga penindasan. Ya, pandangan ini saya yang memang selama ini berada dalam Departemen Aksi bersama Bung Edoy dan kawan-kawan, ini memang harus mengingatkan kembali bahwasanya kita harus kembali menguatkan semangat dan juga solidaritas. Ada beberapa histori yang akan coba saya paparkan, ceritakan, kemenangan-kemenangan yang telah diraih berkat dari kekompakan, kemudian juga kebersamaan dan kesungguhan keseriusan FSPMI dalam memperjuangkan hak dan juga nilai-nilai keadilan. Untuk case baterai sebetulnya ini memang sudah cukup lama. Ini menunjukkan bahwasannya komitmen kuat di level struktur, baik itu di sektor AMK, di jajaran pengurus PP, baik pun di FSPMI, bahwasanya komitmen kuat daripada rekan-rekan fungsionaris serikat pekerja adalah terus berjuang untuk bisa menegakkan keadilan dan juga kebenaran. Nah, persoalan union busting yang telah disematkan ya, kepada pihak manajemen GS Baterai yang sungguh arogan dan memaksakan kehendak, tentunya ini telah melalui kajian dan juga analisa serta investigasi yang dilakukan oleh rekan-rekan tim kuasa hukum. Memang persoalan hari ini adalah persoalan kita bersama, keangkuhan dan juga pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pemilik modal. Tentunya ini adalah manajemen GS Baterai yang sampai dengan detik ini belum mau menerima tuntutan daripada rekan-rekan pekerja yang menginginkan bahwasanya mereka yang di-PHK itu harus dipekerjakan kembali. Nah, oleh karena itu, kami mengingatkan bahwasanya kita memang harus bekerja ekstra keras lagi, mobilisasi massa, kemudian juga membangun gerakan yang harus dengan semangat yang lantang menyatakan perang terhadap union busting. Karena apa? Karena di histori atau sejarah sebelumnya kita sudah cukup banyak meraih kemenangan melalui aksi-aksi gerakan massa. Tentunya saat ini kita harus kembali mengingatkan kepada kawan-kawan semua untuk kembali konsen, untuk kembali komitmen, dan untuk kembali terlibat membantu perjuangan kawan-kawan GS Baterai. Persoalan GS Baterai telah menjadi persoalan kita bersama, di mana arogansi tersebut telah kita saksikan dengan kasat mata, bahwasanya lobby, konsep, dan juga aksi-aksi yang telah kita lakukan sampai dengan detik ini belum mampu, saya nyatakan sekali lagi, belum mampu memaksa pihak manajemen untuk mengakomodir apa yang menjadi tuntutan daripada rekan-rekan FSPMI pada khususnya. Nah, oleh karena itu, tugas kita bersama hari ini dan hari-hari ke depan adalah melakukan
propaganda perjuangan serta memaksimalkan masa aksi yang terlibat dalam aksi-aksi perlawanan. Memang ini tidak mudah, tapi ini menunjukkan bahwasanya pas kita ke depan ini akan semakin lebih keras. Karena apa? Karena kita sudah menduga, tadi sudah dipaparkan oleh Bung, saya mendapatkan beberapa pemaparan dari rekan-rekan DPP, bahwasanya ada indikasi konspirasi busuk yang telah dibangun melalui jalur litigasi. Tentu ini menjadi persoalan kita. Karena kita ketahui, GS Baterai bukan perusahaan ecek-ecek. GS Baterai adalah perusahaan raksasa multinasional yang mana dia punya code of conduct. Dia punya aturan-aturan tersendiri. Dan hari ini, rekan-rekan GS Baterai yang bergabung menjadi anggota serikat itu dirampak hak dan kebebasannya. Dan kita, FSPMI telah berkomitmen akan terus berjuang bersama-sama. Ini bukan tentang persoalan kalah atau menang. Ini tidak lagi melihat kita akan menang atau kita akan kalah. Tapi kita meyakini bahwa perjuangan prinsip hari ini adalah bagaimana nilai-nilai keadilan bisa kita wujudkan dan kita rasakan. Terutama tentang hak dan juga kebebasan kawan-kawan GS Baterai yang telah dirampas. Oleh karena itu, kita telah berdiskusi bersama-sama bahwasanya ke depan kita akan melakukan aksi-aksi yang lebih masif, yang mana menjadi proyeknya adalah kawan-kawan dari PPAMK bersama DPP, dan kita yakini bahwasanya usaha-usaha kerja keras kita semua pasti akan membuahkan hasil yang baik untuk kita semua. Khususnya untuk kawan-kawan GS Baterai yang saat ini masih konsen dalam perjuangan hak dan juga mereka dalam mendirikan serikat pekerja. Itu Bung Ajim, kondisi kita hari ini. Baik, Bung Barok. Yang seperti saya ketahui, Anda kan juga hadir di Semarang, di Kerawang juga hadir, begitu juga dengan aksi-aksi yang kita lakukan di Jakarta gitu kan. Kesan Anda atas aksi-aksi yang kita lakukan seperti yang lalu-lalu gitu. Kesan Anda seperti apa? Ya, saat ini kita masih terus melakukan kesadaran kelas. Bagaimana membangun kesadaran kawan-kawan untuk bisa memunculkan kembali semangat solidaritas. Nah, persoalan hari ini memang kita ketahui bahwasanya kita memang disebutkan persoalan-persoalan di internal, perjuangan-perjuangan di eksternal yang memang secara global kita yakini bahwasanya sudah ada rancangan yang akan membunuh masa depan kita dan juga merampas baik kita ke depan melalui Omnibus Law, perubahan dari Undang-Undang P3. Kemudian juga persoalan-persoalan efis PHK yang dipaksakan berlindung di balik pandemi dan juga efisiensi. Ini menjadi persoalan kita. Akan tetapi kita mengingatkan kepada kawan-kawan, ketika kawan-kawan semua pada saat ini membelah diri fokus pada perjuangan internal dan eksternal, tetap harus memberanikan diri, mengajak kawan-kawan lainnya untuk lebih konsen membangun semangat solidaritas. Karena apa? Karena yang kita lakukan saat ini adalah pengenjuan tahan daripada semangat FSPMI, pendiri-pendiri para founding father kita, untuk bisa terus menyuarakan dengan segala keterbatasan. Kita meyakini saat ini kawan-kawan dihimpit dengan persoalan-persoalan. Tapi kita meyakini juga kawan-kawan bisa memberanikan diri, mengeluarkan dari dirinya, tidak memenjarakan keberanian untuk bisa membangun kelas kesadaran, mengajak kawan-kawan, mengingatkan kawan-kawan bahwasannya persoalan union busing ataupun berangusan serikat pekerja adalah persoalan kita bersama. Dan ini dibutuhkan keseriusan, kebersamaan, serta kekompakan kita untuk bisa berjuang bersama-sama agar bisa memberikan efek jera terhadap mereka yang selama ini arogan. Nah, oleh karena itu kami mengingatkan kepada siapapun kamu, kepada siapapun kita, buruh khususnya FSPMI, sudah saatnya kita memberanikan diri, tidak memenjarakan diri dalam ketakutan yang berlebihan. Keluar dari zona nyaman, kemudian yang kedua, ajak dan rapihkan seluruh rekan-rekan barisan. Kita ke depan akan semakin panjang, akan semakin berliku, tapi kita telah memilih jalan terjal dan berliku. Kita telah memilih resiko tersebut agar kita bisa terus terlibat mewarnai resiko-resiko yang telah kita yakini, dan kita ambil itu sebagai sebuah bentuk daripada pengorbanan. Itu adalah prinsip-prinsip nilai-nilai perjuangan FSPMI yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa kita. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini dan hari-hari ke depan, yakinkan, pastikan, ajak seluruh lapisan, seluruh anggota untuk bisa terlibat langsung mewarnai perjuangan-perjuangan yang telah di-drive, di-organize oleh para pimpinan-pimpinan organisasi ini. Itu Bung Ajim. Baik.
Bung Mubarok, harapan Anda seperti apa akan berjalannya aksi esok tanggal 31 Mei itu untuk kawan-kawan GS Baterai? Ya, untuk kawan-kawan GS Baterai, ya, harapan kami adalah tetap mereka harus menunjukkan kesungguhan, bertahan dengan segala tantangan, rintangan, dan keterbatasan. Kemudian untuk aksi besok kita masih terus melakukan campaign, mobilisasi massa, agar penyadaran kelas pekerja pentingnya soal membantu perjuangan kawan-kawan lain ini bisa segera terwujud. Karena memang kekuatan kita hanya kekuatan massa pada saat ini, selain lobby-lobby yang dibangun oleh para struktur, perangkat-perangkat pimpinan organisasi. Akan tetapi saya yakin dan optimis bahwasanya hari-hari ke depan ketika kita konsisten terus menyadarkan, mengingatkan, dan menguatkan kawan-kawan massa gerakan, bisa dipastikan lambat laun gerakan ini akan semakin menguat. GS Baterai ini aksi yang keberapa kali dari rangkaian aksi-aksi sebelumnya. Ini bukan tentang persoalan banyak atau sedikit, ini adalah tentang persoalan konsistensi gerakan buruh untuk bisa terus melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan juga penindakan. Oleh karena itu, pesan kami kepada kawan-kawan semua, jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah, terus saja berjuang, terus saja bergerak, yakin dan percaya Tuhan akan selalu menguatkan kita. Gerakan ini akan tetap ada dan terus berlipat ganda. Karena apa? Karena kita semua dan kamu semua adalah instrumen penting dari setiap gerakan perjuangan buruh Indonesia. Baik, Bung Mubarok, singkat saja pesan terakhir Anda untuk manajemen GS Baterai. Kami mengingatkan dan mengultimatum kepada manajemen GS Baterai, jangan pernah bermain-main soal nasib dan juga masa depan kaum buruh. Mereka yang memberanikan diri mendirikan serikat pekerja tentunya dengan perhitungan yang matang. Mereka hanya ingin memperjuangkan tentang hak dan kesejahteraannya. Bagaimana mereka bisa meningkatkan taraf kesejahteraan dari keluarganya dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, apa yang mereka lakukan telah diatur dalam undang-undang. Mereka diberikan hak dan kebebasan untuk bisa mendirikan, bisa bergabung, bisa tidak bergabung bersama serikat pekerja. Oleh karena itu, segeralah GS Baterai membangun komunikasi yang efektif dengan para struktur untuk membicarakan bagaimana persoalan ini bisa mendapatkan titik temu. Karena kami mengingatkan bahwasannya sudah banyak perjuangan-perjuangan yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya terkait dengan union busting atau pemberhentian serikat pekerja, dan banyak kemenangan yang kita raih. Kita tidak akan mundur, kita tidak akan gentar, dan kita tidak akan pernah meninggalkan kasus GS Baterai ini sendirian. Kasus GS Baterai ini telah menjadi persoalan kita semua, bahkan ini telah dikampanyekan di Indonesia melalui media mainstream, media-media nasional, dan juga media. Beberapa tahapan telah dilakukan oleh pimpinan pusat bersama dengan FSBMI mengkomunikasikan kampanye terkait pemberantasan serikat pekerja di dunia internasional. Oleh karena itu, pihak manajemen GS Baterai harus mengedepankan empati nurani dan menjalankan aturan, berikan hak dan juga kebebasan mereka. Jangan sampai ini berlarut-larut. Kasus Indomarko, pertarungan kita sangat serius dan akhirnya dimenangkan oleh serikat pekerja. Beberapa kasus-kasus lainnya juga pun sama. Oleh karena itu, pesan kita kuat, jangan sampai GS Baterai nanti ke depan mengalami hal yang sama. Lebih baik duduk bersama, selesaikan persoalan ini, dan pekerjakan kembali kawan-kawan juang kita yang saat ini telah menjadi simbol daripada perlawanan terhadap penerusan serikat pekerja. Itu yang kita sampaikan, bahwasanya pekerjakan kembali adalah solusi terbaik supaya kasus ini tidak berlarut dan energi GS Baterai tidak habis, karena memang kita akan terus melakukan perlawanan panjang. Itu Bung Ajim. Baik. Poinnya adalah ini tidak ada tentang kalah dan menang, kita masih bisa duduk bersama. FSPMI bukanlah sesuatu yang tabu untuk melakukan hal-hal dengan musyawarah. Seperti itu kira-kira Bung Barok ya? Ya, artinya ruang diskusi, sosial dialog selalu dibuka oleh FSPMI. Bahkan sebelum melakukan aksi-aksi, FSPMI melalui struktur perangkat PP, perangkat DPP, ini membangun komunikasi untuk mencari titik temu. Karena apa? Karena memang ini hak dasar yang dirampas oleh sekelompok orang yang dinamakan oknum manajemen. Nah, kalau seandainya ini dibiarkan, ini akan menjadi persoalan yang akan berlarut, tentunya pasti akan merugikan GS Baterai. Oleh karena itu, hari ini kita menegaskan, kita menyampaikan kepada, wahai kamu para pemangku kebijakan yang ada di GS Baterai, lakukan sosial dialog,
melalui lobby-lobby yang telah dibangun oleh para struktur FSPMI dan PPAMK ada di situ. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi mimpi kita semua tentang membangun hubungan industrial yang harmonis ini bisa terwujud. Jangan arogan, jangan memutus komunikasi, jangan menutup sosial dialog, kemudian justru membangun konspirasi, memaksakan kehendak dengan melalui jalur litigasi. Maka kita tegaskan, kita akan melakukan perlawanan hebat ke depan. Tentunya ini sedang dikonsep oleh seluruh jajaran bagaimana aksi-aksi ke depan lebih masif dan aksi-aksi ke depan akan terus berkelanjutan hanya untuk bisa mempekerjakan kawan-kawan GS Baterai yang mana mereka dirampas hak dan kebebasannya hanya karena mendirikan serikat pekerja, mereka ditindas, mereka tidak mendapatkan perlakuan manusiawi sampai dengan berujung PHK sepihak. Oleh karena itu, kepada manajemen GS Baterai, kita masih membuka ruang sosial dialog, rekan-rekan dari struktur kita akan tetap membuka ruang itu untuk mencari titik temu dan tuntutan tidak bergeser, pekerjakan kembali adalah harga mati dari FSPMI. Baik, terima kasih Bung Barok atas waktunya. Bung Ajin. Kawan-kawan, demikian tadi perbincangan kita dengan Divisi Aksi FSPMI, di mana beliau sudah menjelaskan banyak hal tentang sebuah solidaritas yang mana dalam sebuah perjalanan Serikat Pekerja FSPMI adalah menjadi sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat krusial. Demikian, kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Selamat siang.